Assalamualaikum. Salam. Ya, ada nih, silahkan duduk Pak Dari. Permisi Pak Nat nih. Ya. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ya Pak, mohon izin Pak Nardi. Ya. Di sini Pak Nardi dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak sudah menginjak paket modul 3 Pak. Ya. Yaitu modul tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, Pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ya Pak, di sini kami mempelajari modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan Pak. Nah Pak, dalam rangka memenuhi demonstrasi kontekstual untuk calon guru penggerak, nah di sini Pak kami diminta mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah lingkungan anak. Ya. Nah, hasil wawancara ini Pak adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Di sini Pak kami belajar secara kontekstual bagaimana seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan dalam kasus yang terjadi di sekolah. Ya, artinya nanti dipadukan antara teori dengan konseptual atau kenyataan yang ada ya. Ya, ya Pak. Bagaimana itu situasionalnya? Ya, silakan. Ya Pak, di sini analisa dari hasil wawancara kami sebagai pengetahuan Pak. Iya. Pengetahuan dan juga nanti mohon izin Pak dalam rangka ini kita ambil gambar divideokan itu untuk memenuhi tugas yang diunggah di LNS seperti itu Pak. Baik Pak, bisa kita mulai Pak Boleh, wawancara ini. silakan. Baik Pak. Pak Nardi, ini Pak mau nanya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SMP ini Pak? Ya, terima kasih tentang pertanyaan pertama, bagaimana mengidentifikasi ya. Jadi kasus tentang dilema etika itu memang artinya bagaimana kita memberikan kebijakan dari dua yang benar, sama-sama benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau rujukan moral artinya ada benar dan ada salah. Menurut saya dan memang yang pernah kami lakukan bagaimana mengidentifikasi, tentunya saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang berubah secara singkat kadang. Nah, sementara di situ pasti ada positif dan negatif. Jadi kalau untuk yang etika moral ini terkadang memang dua kasus atau dua yang harus diputuskan, yang harus diberikan aturan itu dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Ini sering terjadi. Nah, di sini misalkan dalam kenyataannya ada unsur, kalau menurut secara kita tinggal secara sekolah bagus, tetapi di masyarakat kemungkinan kurang bagus kan. Nah, ini dua-duanya juga harus kita tengahi. Nah, bagaimana mengidentifikasi? Tentunya biasanya dilakukan ya pengamatan, observasi ya. Ketika ada perubahan-perubahan sistem, kemudian bagaimana reaksi dari kelompok, baik masyarakat, baik komite, kalau di dalam sekolah, warga sekolah itu wali murid, kemudian guru dan juga siswa, maka perlu kita identifikasi kalau memang ada perubahan-perubahan dan yang itu perlu dicarikan solusi, maka kita juga harus berpikir bagaimana ini kok ada masalah seperti ini, bagaimana baiknya. Begitu juga dengan rujukan moral. Ketika ada pengaruh-pengaruh negatif saat ini misalkan, nah itu masuk ke ranah siswa, maka itu juga harus kita selesaikan. Itu ketika ada ada ketidakbalanan di dalam sebuah sistem, itu pasti ada masalah. Apakah itu termasuk etika moral atau
bujukan dilema etika atau bujukan moral tadi. Pasti kita harus mencari solusi sebagai pemimpin dalam sebuah sekolah, dan ini biasanya terkadang memang ada perubahan-perubahan situasional seperti itu. Intinya kita amati dulu Pak Dari, kalau menurut saya tanda-tanda adanya masalah itu ya. Yang kedua, memang kita harus mengonsep beberapa alternatif yang nanti kita bawa ke ranah tim, baik ke komite maupun ke guru maupun ke tim manajemen sekolah itu, wakil, koordinator dan sebagainya, seperti itu. Baik Pak, yang selanjutnya Pak Nadia, selama ini bagaimana Pak Nadi sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak? Ini dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan ya di sekolah kita, terutama dua-duanya itu benar. Nah ini tentunya kita sebagai pimpinan, kalau yang saya lakukan yaitu yang pertama saya analisa dulu skala prioritas, mana yang lebih diprioritaskan, baik dari segi manfaatnya misalkan untuk orang banyak atau untuk individu kelompok tertentu, atau waktu pengerjaannya misalkan dalam kebijakan itu lebih simpel atau lebih singkat dengan waktu yang lebih lama. Kemudian dari segi biaya, seandainya masalah biaya mana yang lebih sedikit tetapi manfaatnya lebih banyak, nah itu perlu kita carikan solusi. Nah untuk yang seperti itu, selain skala prioritas itu, tentunya setelah saya analisis sendiri, saya mengajak tim. Ada tim manajemen yaitu wakil kepala sekolah dan orang-orang yang saya anggap sebagai orang yang bisa memberikan pertimbangan. Jadi kita rapat dulu, tim briefing terkait dengan masalah-masalah seperti mana yang didahulukan. Nah itu Pak Dery, kalau seandainya semuanya baik kan kita, kalau dalam Islam itu ada prinsip usul fikih, mana yang lebih besar manfaatnya dibanding mudarat itu. Jadi ketika kaidah ini kita terapkan dalam pengambilan keputusan, itu menurut saya itu sangat baik, yaitu kaidah manfaat. Ketika lebih banyak manfaatnya untuk orang banyak, maka itulah yang lebih prioritas. Begitu juga ya dari segi lain, dari segi biaya dan sebagainya, antara manfaat dan mudarat. Misalkan antara tadi kepentingan orang banyak dengan kepentingan orang individu atau kelompok, seperti itu. Semuanya padahal ya bagus semua. Bagus semua. Tapi kita mencari skala prioritas dan kemudian kita briefing per tim dan juga menganalisis mana yang lebih banyak manfaatnya dan lebih sedikit mudaratnya, itu yang kita lakukan atau kita berikan kebijakan untuk sebuah keputusan. Itu Pak. Ya Pak, jadi di sini Bapak dalam mengambil keputusan yaitu mana yang manfaatnya lebih besar, mudaratnya lebih kecil. Itu yang Bapak ambil keputusannya. Ya. Tetapi tentunya berdasarkan dari briefing dari tim tadi. Artinya terkadang kan pandangan kita kadang ada kelemahan dari tim tadi. Ketika kita putuskan bersama, kemudian kita bawa ke ranah yang lebih banyak, maka itu akan mungkin lebih mewakili representatif dari beberapa orang, karena kita juga mengambil beberapa sebagai taruhlah sampelnya sebagai tim tadi, sehingga intinya semakin banyak pertimbangan orang kemudian memutuskan sesuatu, maka hasilnya juga akan lebih sesuai. Baik ya. Baik Pak. Yang selanjutnya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah sebenarnya ini ada sebenarnya dalam manajemen ada WAK ya. WAK itu yang pertama planning. Sebenarnya di dalam sekolah kan ada planning berupa program. Itulah ada yang disebut visi misi, itu juga sebuah program jangka panjang. Kemudian diterjemahkan dalam RKS. Apa itu RKS? Rencana kerja sekolah.
rencana kerja sekolah terdiri dari RK jangka panjang, RKJP yang 4 tahun ke atas, kemudian RKJM, rencana kerja menengah, dan juga dijabarkan lagi RKT, rencana kerja tahunan, dan juga rencana kerja dan anggaran sekolah. Nah ini pada hakikatnya sebenarnya adalah salah satu langkah awal dalam mengambil kebijakan seperti planning ya. Nah, kemudian executing yang kedua adalah pelaksanaan, itu dalam ilmu manajemen. Nah, pelaksanaan dari program itu kita pantau melalui controlling. Itulah kadang dalam sekolah itu ada tim misalkan untuk mengevaluasi, mengontrol kegiatan-kegiatan program-program yang sudah direncanakan bersama. Apakah ini menuju ke visi misi, apakah ini mengacu kepada RKS dan sebagainya. Nah itu dikontrol terus. Kemudian setelah executing dan kontrol, jadi ada 4 planning direncanakan, kemudian organisasi. Nah organisasi inilah salah satu seperti tim tadi kan, tim pengembang sekolah, tim manajemen dan sebagainya diorganisasikan. Itulah dalam bentuk program. Jadi perencanaan itu diorganisasikan dalam bentuk program. Itulah RKT, RKAS, RKS dan sebagainya. Di dalam dokumen-dokumen sekolah. Itu kemudian dilaksanakan dan dikontrol. Nah ini langkah, sebenarnya itu langkah secara umum ya untuk bagaimana mengelola, memimpin sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi. Contohnya adalah satuan pendidikan seperti sekolah kita. Itu Pak Dery, itu hal-hal yang memang kami lakukan, dan itu memang praktek baik ya. Kami juga pernah berbagi praktek baik di sekolah-sekolah sekitar, bahkan di Jepang pada saat itu ketika kami menyusun rencana kemudian mengimplementasikan, dan habis itu berbagi praktek baik yang telah kami lakukan di sekolah kita, tentu terutama kepada tim manajemen. Nah itu Pak Dery. Tapi yang paling penting, terutama perencanaan itu kan tadi ada RKS, RKT tadi, itu sebelumnya dianalisis juga SWOT-nya. Jadi strength-nya, kekuatan sekolah kita apa sih? Weakness-nya, kelemahan kita sekolah apa sih? Bagaimana untuk menutupi kelemahan itu dengan kekuatan itu? Kemudian peluang kita bagaimana ini, besar enggak? Kemudian ada ancaman, treatment-nya. Ketika ancaman itu besar, bagaimana peluang itu bisa menutupi ancaman itu dan juga menyelesaikan ancaman itu. Sehingga program yang kita buat, planning yang kita buat itu memang berdasarkan data yang ada, kemudian kondisional sesuai dengan sekolah kita. Nah, itulah perlunya komunikasi dengan beberapa tim tadi. Organisasi tadi Pak ya. Pak. Tanya Pak ya. Jadi Pak, hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak. Apa Pak? Yang paling efektif adalah pentingnya kekompakan tim atau teamwork yang solid ya, solid, dan juga dalam pengambilan keputusan itu dalam teori kepemimpinan ada kepemimpinan partisipatif. Artinya apa? Bahwa kita memberdayakan orang-orang yang ada yang memang kompeten untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan. Dan kesulitan tim itu akan menjadi kekuatan dalam komunitas sekolah itu sendiri. Kenapa? Karena ketika solid, siapapun orang luar yang mengganggu perbincangan di dalam suatu sistem itu akan menyerah seperti itu. Tentunya ya semuanya adalah tergantung kita juga bagaimana kita memberdayakan tim tadi, partisipatif tadi, sehingga semuanya berperan dan semuanya bertanggung jawab. Itulah yang paling menurut saya itu paling efektif, partisipatif dan membentuk sebuah tim kerja. Ya Pak, jadi di sini Pak Dery ditangkap dari Pak Nardi, yaitu dalam mengambil keputusan, yaitu pertama adalah kompak ya Pak ya, kompak agar keputusan itu diambil secara bersama-sama untuk mencapai tim yang solid dan tidak bisa dapat gangguan dari pihak luar gitu Pak ya. Oke Pak, yang selanjutnya Pak ya, tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dari etika, tantangan Pak. Oh ya, tantangan tentunya terkadang karena ada urusan kepentingan individu, kemudian
kemampuan menganalisis dari personal tim ataupun guru ataupun warga sekolah yang berbeda, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat itulah bagaimana kita bisa mengakomodir dari berbagai pendapat. Itu tantangan yang menurut saya paling ada secara umum di mana-mana. Perbedaan individu seperti yang kalau kita pelajari tentang karakteristik kan memang beda, orang kembar saja beda. Nah, ini tantangan yang besar bagaimana semua kebijakan yang kita berikan di dalam sekolah itu bisa mengakomodir dari perbedaan-perbedaan. Artinya ada toleransi kan, artinya dia seperti ini aku masih bisa, seperti itu bisa. Nah, itu yang tantangan paling dasar menurut saya, adanya perbedaan itu bagaimana kita mengambil sikap sebagai jalan tengah yang berpihak kepada semua pihak, bukan berpihak pada sekelompok ataupun seseorang. Tentunya semuanya berpijak pada pelayanan siswa, tidak berpusat pada siswa tetap ya. Bagaimana pelayanan siswa itu kita mendasari dari seluruh apa yang kita lakukan atau kebijakan-kebijakan yang kita berikan. Itu Pak Dery. Artinya Tantangannya individu yang berbeda, Pak ya. Iya. Ini bagaimana cara Bapak mengakomodir agar melakukan itu secara tetap bersama-sama, Pak ya. Gitu. Oke Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah ini Pak, takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ketika terjadi Pak ya, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Terkait prosedur itu sebenarnya kalau menurut saya situasional. Artinya apa? Sesuai dengan kondisi. Terkadang ada permasalahan yang perlu diselesaikan secara cepat, langsung kan. Nah itu memang harus kita laksanakan. Ada juga permasalahan yang memang masih bisa kita pending, kita rencanakan dulu, kemudian kita jadwalkan, kita bahas bersama, kemudian kita putuskan. Jadi menurut saya situasional itu Pak Dery, artinya tidak lihat kondisinya atau lihat kasus yang ada. Jadi terkadang kita perlu memang langsung, terkadang kita perlu dijadwalkan, itu dibahas bersama. Nah itu. Jadi kita lihat terkait dengan permasalahan yang ada di semuanya bagus sebenarnya, tapi situasional menurut saya yang paling cocok. Artinya sesuai dengan kondisi. Jadi sesuai kondisi, apakah langsung diselesaikan atau masih ada prosedur atau jadwal yang harus kita selesaikan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang pernah terjadi dalam dilema etika? Oh, iya. Sebenarnya sekolah ini masalah besar, artinya banyak sekali yang perlu dipikirkan. Mengacu pada standar nasional tentunya tetap ya, tapi juga harus berpijak pada realita. Jadi karena masalah besar, menurut saya tidak ada satu orang pun yang dominan. Artinya menurut saya dan saya alami pentingnya tim. Jadi kebersamaan sebuah tim yang solid dalam mengambil keputusan itu sangat penting. Jadi menurut saya tidak ada seseorang yang bisa membantu secara prioritas, enggak. Tapi dari berbagai personal tadi, kemudian kita analisa bersama, kita diskusikan, kita musyawarah untuk mengambil jalan tengah. Jadi itu. Jadi tidak ada seseorang yang superior taruhlah seperti itu, tetapi teamwork itu sangat penting. Dengan teamwork tadi seperti yang saya ucapkan tadi, partisipatif itu sangat penting. Artinya semuanya diberdayakan sehingga bisa berpartisipasi dan juga semua mempertanggungjawabkan atas keputusan atau kebijakan yang telah diatur. Nah maka selain tim itu dibuat SOP, misalkan SOP aturan tentang tata tertib siswa, tata tertib guru, SOP tentang penilaian, bagaimana kemudian SOP yang lain tentang misalkan sapras kan, bagaimana kalau pinjam, bagaimana kalau usaha dan sebagainya. Jadi tidak
tidak ada seseorang yang superior, tetapi perlu teamwork dan tentunya ada regulasi atau SOP yang dibuat bersama. Itu Pak Dek. Ya, Pak, tidak ada seseorang yang dibuatnya, dia harus butuh tim Tim. dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus yang terjadi Pak ya. Terakhir Pak ini Pak. Terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan. Maaf, saya sambil kerja juga ya. Iya, apa Pak? Santai. Ya, Pak. Baik Pak ya. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lingkungan kita? Ya, dari pengalaman saya ketika mengambil kebijakan atau keputusan terhadap ilmu etika ini, sebenarnya yang pertama adalah pentingnya tim. Itu pembelajaran yang paling berharga. Kenapa? Karena terkadang analisa seseorang itu tidak sama dan ada kelemahan karena tidak dipandang dari sudut yang lain, sudut pandang yang lain. Nah, maka yang menjadi pembelajaran bagi kami, menjadi hikmah bagi kami, tentunya saya pribadi selaku kepala sekolah, yaitu pentingnya teamwork ya, pentingnya tim. Kemudian yang kedua, pentingnya semua itu menganalisis itu dari berbagai segi atau berbagai sudut pandang atau dari beberapa orang, sehingga inilah bisa memberdayakan orang yang tentunya memiliki keunggulan masing-masing. Jadi pembelajaran yang didapat dalam mengelola ataupun mengambil kebijakan tentang dunia etika adalah teamwork dan partisipatif. Teamwork dan partisipatif. Baik Pak Nardi, terima kasih atas waktunya dan juga berbagi pengalamannya kepada saya selaku CGP Angkatan 5. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi, pengalaman Bapak dapat saya implementasikan Pak sebagai di sini pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ya, tentunya sebagai pesan terakhir Pak Dery bahwa memang konteks keluarga sangat penting. Artinya bagaimana kita lihat dalam dunia nyata itu sangat penting, sehingga teori tapi tetap berpijak pada realita yang ada, terutama kebijakan-kebijakan. Makanya ada kebijakan yang sangat dinamis, artinya berubah-ubah. Kenapa? Karena ini melihat kultur masyarakat, melihat perubahan zaman, melihat fenomena-fenomena terbaru dan sebagainya. Jadi itulah yang penting. Kami hanya memberikan sedikit mungkin motivasi supaya Pak Dery bisa menyelesaikan pendidikan guru tunggal ini dengan baik, kemudian mendapatkan ilmu-ilmu baik secara teori maupun kontekstual atau di lapangan. Nah, semangat. Nah, itu saya sampaikan dan terima kasih telah mewawancarai saya selaku pimpinan di sekolah. Ya Pak, terima kasih juga Bapak telah membantu Bapak. Saya mohon izin Pak, terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Salam. Permisi Pak. Ya. Silakan. Permisi Pak ya. Ya. Silakan. Makasih Pak ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Mohon izin Pak Dery. Jadi Pak Dery ini adalah CGP Angkatan 5 Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam hal ini Pak Dery belajar tentang paket modul 3 ya Pak ya, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, di sini subbabnya yaitu 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini Pak Dery kan sebagai kepala sekolah SMP Arya. Jadi di sini Pak Dery ingin belajar, ingin berbagi pengalaman dari Pak Dery sebagai kepala sekolah. Tentunya di sini Pak Dery sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga atau kepala sekolah kan pasti mengemban peran, yaitu pasti Pak Dery pernah dan pasti sering ya mengambil suatu keputusan, khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai
juga itu Pak nilai-nilai kebajikan atau etika. Nah di sini mohon izin Pak Ferry Ya. sebagai kepala sekolah, pemimpin sekolah, Pak Diri mewawancarai apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Ya, boleh. Ya Pak ya. Ya. Jadi di sini Pak diminta tugas kami yaitu mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan atau kepala sekolah di sini Pak ya. Di lingkungan sekitar itu Pak. Nah, jadi di sini hasilnya wawancara ini Pak dalam kasus ini kami dapat memetik sebuah pelajaran dari Bapak. Ya. Jadi Pak saya minta Bapak santai saja Pak. Ya. Jadi ini buat pertanyaannya ini tidak saya buat sendiri, yaitu dari sistem Pak ya. Ya. Jadi kalau nanti jawaban kurang pas ya, mohon dimaafkan Mbak Diri ya. Baik Pak. Nah, bisa kita mulai Pak? Boleh. Ya Pak. Jadi di sini Pak ya ada 8 pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu ini Pak ya. Selama ini Pak ya Bapak menjadi kepala sekolah. Ini lo tahu dulu Pak Bapak menjadi kepala sekolah berapa lama Pak? Saya di SMP Islam Ariyat ini sudah dari 2014. Jadi hampir 6 tahun. Ya jadi selama ini Bapak pasti pernah mengambil politik juga ya Pak ya. Ya. Jadi bagaimana Pak Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau di tempat kami ini tergantung kasusnya Pak Dery. Kalau kasusnya yang ringan-ringan atau yang berat nanti kita selesaikan secara karena kan sekolah kita di bawah naungan pondok pesantren ya, otomatis kita harus melibatkan pengasuh pondok. Cuman kalau kasus-kasus yang ini kita identifikasi bahwa ini termasuk kasus yang ringan gitu, kita selesaikan sendiri di internal sekolah. Cuman kalau sudah berat menyangkut pondok pesantren ya otomatis kita berkonsultasi dengan pengasuh. Ya jadi di sini Bapak menganalisa ya, Ya. atau mengidentifikasi ini Bapak sendiri Pak ya menganalisanya Pak Ya, ya. kalau kasus-kasusnya yang masih ringan gitu kita, tapi kalau sudah dianggap berat gitu kita libatkan dewan guru. Kalau memang masih belum bisa kita putuskan bersama, kita konsultasi dengan pengasuh pondok pesantren. Jadi Bapak menganalisanya kalau ringan Bapak sendiri Ya, ya, benar. analisanya. Tapi kalau sudah berat tentunya ini harus rapat dewan guru nih. Ya, betul. Nah, oke. Jadi kalau guru pun tidak bisa maka Bapak minta edukasi juga dengan Pengasuh, ya. yayasan ya, Yayasan, pesantren. ketua yayasan gitu. Tapi kalau di sini kami menyebutnya pengasuh. Pengasuh. Ya, Pak. Lanjut Pak ya. Iya. Terus Pak selama ini ya bagaimana Bapak menjalankan ya, pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih Pak. Jadi kepentingan ini sama-sama benar, kemudian juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Nah, kira-kira Bapak menjalankannya seperti apa nih Pak? Itu cukup sulit Pak Dery untuk memutuskannya kan. Ya. Karena kalau kita pilih yang ini baik, pilih yang ini juga Baik juga, baik Pak, juga, kan, Pak. ya. Jadi biasanya kami juga kumpulkan dewan guru, bagaimana nih Bapak Ibu, nggak bisa kan Sama-sama baik ya, ya, Pak ya? sama-sama baik kita sampaikan Bapak Ibu ini baik, jadi gimana Pak? Yang solusi terbaiknya lah gitu kan. Kalau kita ambil sendiri nanti ada yang merasa dikecewakan kan, kita repot. Iya. Jadi kalau bisa keputusan ini sama-sama menerima gitu. Kalau ada yang sama-sama baik itu kita pertimbangkan, jadi semuanya nggak ada yang merasa tersakiti, jadi biar sama-sama legowo gitu. Jadi Pak ya ini 2 kepentingan nih, Pak ya. Yang pilih yang A benar, yang pilih yang B juga baik, benar, gitu. baik juga ini. Tapi daripada ini benar ini nanti juga ada salah satu guru atau 2 Pak ya Iya. tidak menerima juga. Alangkah baiknya Pak tadi kan Pak. Nah, dibawa ke forum Bawa jadinya. ke forum. Iya. Mana nih kira-kira yang terbaik A atau B? Nah, Biasanya seperti itu. seperti itu Pak ya. Jadi selama ini Pak seperti itu. Ya, biar sama-sama enak gitu jadi Iya. ya. Bahkan kalau 3 juga tetap masuk Iya, forum Pak ya. iya. Oke, jadi Bapak tetap mengambilnya, ayo kita Ya, bersama. bersama. Jadi nggak Bapak sendiri ya, Iya. aku pilih yang A baik lah. Iya. Nah, berarti Bapak tetap ya bawa ke forum, ke rapat agar ini nih yang baik Iya, ya. betul.
Karena di sekolah itu kan bukan hanya kepala sekolah, jadi ada dewan guru, ada TU juga kan bisa mengusulkan, bisa mengeluarkan pendapatnya gitu. Oke. Lanjut Pak ya. Ya, silakan. Lanjut Pak. Nah ini Pak langkah-langkah Pak ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini menyangkut yang tadi Pak? Ya itu tadi Pak, dari yang sudah dari awal kita sampaikan tadi kan. Seandainya kasus-kasus yang ringan-ringan gitu kan, bisa lah diputuskan oleh kepala sekolah. Iya. Cuman kalau ini menyangkut orang banyak nggak bisa gitu. Tetap kita harus melibatkan dewan guru. Pun seandainya sudah dibawa rapat dewan guru masih belum ada keputusan yang Belum dapat ya, Pak, ya? belum dapat keputusan itu, kita konsultasi dengan pengasuh, dengan yayasan, dengan Pak Kiai yang kami kan, yang punya otoritas tertinggi di sekolah kami ini tetap pengasuh pondok pesantren. Iya. Jadi kita melibatkan Pak Kiai untuk menyelesaikan masalahnya kan gitu. Iya. Ada sama-sama benar Pak ya. Gitu. Meskipun sama benar juga. Biasanya kalau sudah Pak Kiai yang memutuskan, dewan guru ini paham semua lah, ikut gitu kan kita. Oke. Ya. Tapi kalau masih di kepala sekolah selesai habis Pak ya. Ya, kalau sudah selesai di kepala sekolah ya sudah. Main kepala sekolah ini masih belum selesai, kita mentok nih Pak ya. Ya. Mentok. kita ajak dewan guru untuk cari solusi yang terbaiknya. Dari yang baik-baik tadi cari yang terbaiknya. Kalau masih belum juga ya jalan satu-satunya yang terakhir tetap ke pengasuh pondok pesantren. Ya jadi kalau sudah melibatkan karena ini Pak ya, Ya. melibatkan pondok pesantren Pak Kiai untuk membuat suatu keputusan. Ini yang berangkat nih Pak kepala sekolah saja sebagai penyampainya atau pas rapat Pak Kiai datang ke rapat kita? Biasanya kami rapat terus kami undang Pak Kiai. Di situ kami kasih waktu untuk memberikan arahan. Ini nih kasusnya seperti Ya. ini Pak. Sebelum itu kan saya sudah cerita dulu kasusnya kan, jadi pas di rapat itu sudah tahu beliau. Jadi dia tinggal langkah-langkahnya ketika mentok rapat nih. ya Jadi keesokan harinya Pak ya, yang sama ya. Ya. Jadi Bapak itu ke yayasan dulu. ya saya konsultasi ke yayasan. Konsultasi Pak Yai masalahnya seperti Ya. apa. Jadi kira-kira untuk Bapak ini bersedia enggak untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti kalau Bapak bersedia telah menemukan solusinya, nanti kami akan waktu lah Ya, biasanya rapat seperti dari itu. hari untuk memberikan arahan atau Ya. mengambil kebijakan lah Pak ya. Jadi pas rapat itu beliau sudah punya ininya, punya gambaran apa masalahnya gitu kan. Jadi pas itu sudah ngasih arahan ke kami. Pasti diambil keputusan Ya, Pak ya. keputusan bersama. Kita hal-hal nih, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Apa sih Pak yang paling efektif menurut Pak? Ketika dua kepentingan nih, ya ini benar, efektifnya kemana Pak? Ambil keputusan ini, timbang-timbang nih. Caranya seperti apa Pak? Paling Ya, efektif? kita ajak seluruh warga sekolah Pak untuk ini nggak bisa kan kalau sama-sama baik ini kita kan serba apa ya, serba susah, serba salah memutuskan. Kalau ini nanti ini benar menurut yang Bapak ya apa ya orang lain itu benar, tapi yang ini enggak kan, ini kan gitu. Jadi Ya. tetap keputusan semuanya kita ajak warga sekolah, yuk kita rembuk sama-sama mana yang terbaik dari yang baik-baik ini tadi kan gitu. Ya. Jadi Pak Kepala Sekolah ya, jadi yang paling efektif adalah masalah dua kepentingan ini. Ya. Ayo kita bawa ke rapat, ayo kita putusin lagi yang benar sama benar ini. Nggak bisa kalau nanti kepala sekolah untuk sendiri nggak bisa, karena ini kan sama-sama baik gitu kan Pak. Ya, jadi setiap guru itu memberikan pandangan, Ya. pandangannya, sepakatnya kita mau pilih yang mana Ya. dari itu Pak ya. Oke, Pak. Nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Apa sih ketika Bapak mengambil keputusan ini, apa sih yang menjadi batu sandungan Pak Ya, kepala sekolah ini? ada yang punya kepentingan gitu. Gitu kan. Ini menurut saya yang ini yang lebih baik. Nah, rupanya setelah itu dia punya kepentingan gitu. Oke. Nah, itu kita agak kerepotan seperti itu gitu. Jadi ada individu yang Ah, memanfaatkan situasi ya, gitu kan. untuk kepentingan Ya, pribadi. itu kita yang
Sedang ya memang sih yang dimintanya itu, yang diusulkan itu baik juga. Cuman kadang apa yang diminta, yang diusulkan itu kepentingan dia rupanya gitu kan. Oh, Itu, ada misi lain ada ya? misi lain, itu agak repot gitu kan. Ini pernah terjadi Pak ya? Pernah ada seperti itu kan gitu. Jadi selain ini adalah keputusan bersama, kan tapi dia ini ada sesuatu untuk menguntungkan dirinya gitu Pak ya? Itu agak menyulitkan lah gitu. Tantangannya seperti itu. Betul Pak ya, jadi ada guru yang memakan situasi Iya. ya, agar dirinya merasa dihukum. Iya. Jadi tantangan besar juga Pak ya. Iya. Itu kalau ada guru itu Sulit juga. apalagi Pak ya, guru yang banyak. Boleh tahu Pak, guru bapaknya kan berapa Kami Pak? kalau di kami ini kan ada 6 rombel. Jadi 6 rombel. ada gurunya itu guru dan TU itu 15. 5 Iya. Kalau yang guru yang dari pondoknya Pak? Kalau itu kan kalau pondok kan beda ininya Pak. Kalau kami kan memang sama Pak Kiai itu dipasrahkan sekolah-sekolah ngurusnya. Kalau yang urusan pondok ada ustadz-ustadznya yang di dalam kan. Kalau kami hanya ditugasi ngurus sekolahnya. Jadi selama jam pembelajaran sekolah itu memang jadi tanggung jawab kami. Setelah itu kalau sudah pulang masuk ke asrama itu ada pengurusnya sendiri. Ada ustazahnya, ada ustadznya gitu. Dikatakan Bapak adalah individu yang punya misi Iya. Pak ya. Iya, jadi hati ya. Ya, biar tidak merugikan yang lainnya kan gitu. Iya betul sekali Pak. Ini Pak Kepala Sekolah jadi telah mengetahui ya Iya. dari yang satu tadi Pak ya, Pak analisa tadi. Iya, Dia betul. ini kalau bulan ini nanti ada individu yang Ya, yang diuntungkan kan gitu. diuntungkan di sini. Oke. Ya Pak. Ya. Oke. Ini mau banyak banyak nih. Iya, Karena iya. Bapak menganalisa guru yang macam-macam ini Pak. Iya. Namanya kan orang banyak, jadi kan Iya. macam-macam pikirannya kan gitu. Betul sekali Pak. Iya. Penting kita satu macam ya Pak ya. Iya. Baik Pak, yang keenam nih Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah misalnya kasus di apakah Bapak langsung selesaikan di tempat, misalnya Iya. masalah langsung selesaikan di tempat. Nah, atau Bapak memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya. Nah, bentuknya atau sumbernya seperti apa yang telah Bapak jalankan? Kalau yang pernah saya alami, dua-duanya pernah saya alami ya. Iya. Ya, langsung diselesaikan di tempat pernah, dijadwalkan juga pernah. juga. Nah, seandainya kasus itu hari ini kita ini kan kalau bisa diselesaikan hari ini kita selesaikan. Kalau memang tidak bisa ya kita jadwalkan lagi, yuk kita nanti rembukan lagi. Kita atur jadwalnya, rapat bersama, kita selesaikan. Tapi kalau memang itu bisa diselesaikan hari ini sudah kita selesaikan kan gitu. Artinya kalau Bapak selesaikan hari ini atau di tempat Pak ya, Iya. berarti kuil itu Bapak yang pegang berarti Pak? Iya. Bapak yang Betul. pegang. Nah, tapi kalau tadi kita Pak, Hmm. ini berarti melalui apa? Dari rapat Pak Ya, ya? mengapa? Jadi nanti kan kita jadwalkan, kita buat surat undangan untuk Bapak Ibu dan Guru kita selesaikan bersama gitu. Tapi seandainya hari itu bisa diselesaikan langsung, sudah kita selesaikan. Sementara semuanya pernah terjadi seperti itu. Jadi dua-duanya sudah Pernah terjadi ya, Pak ya? jadi selama saya jadi kepala sekolah di sini pernah semuanya seperti itu. Ini, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Siapa Pak? Kalau di kami ini tentu pengasuh pondok pesantren. Pengasuh Ya, pesantren. karena Pak Kiai itu atau yang punya pondok ini itu dia memasrahkan penuh untuk urusan sekolah, Ya, baik pengelolaan, baik pendanaan apapun itu dipasrahkan ke sekolah. ya. Jadi pondok itu tidak apa ya, tidak mau ikut campur yang sampai mendalam gitu Pak. Nah seandainya memang ada masalah, ada kasus yang tidak bisa diselesaikan, baru kita minta solusi dari Pak Kiai. Pak Yang Kiai. gitu. Cuman beliau semuanya dipasrahkan dengan sekolah. Jadi Anda Pak ya yang membantu Bapak Iya. nanti ya. Ketika Bapak sudah mentok ini harus gimana ini. Jadi Iya. Bapak konsultasi Ke Pak Kiai, Pak Kiai. langsung kan gitu. untuk Bapak dalam mengambil Iya. mengendar tadi Pak ya. Karena nggak bisa, kita kan memang sekolah ini kan di bawah naungan pondok pesantren. Gitu. Jadi tetap semuanya kembalinya kan ke sana Pak Kiai. Di tembusan Pak ya. Ya. Jadi Pak Kiai harus mengetahui. Mungkin kalau di sekolah negeri mungkin kalau kepala sekolahnya mentok apa ke kepala dinas kan ujung-ujungnya seperti itu Pak. Kalau kami tetap kembalinya ke situ.
ke Masuk kan, pondok pesantren. Jadi ada itu adalah pengasuh pondok pesantren. Iya. Terakhir Pak, Iya, iya. ya, terakhir dari semua hal tadi banyak ilmu nih Pak saya dapat dari Bapak di sini. Saya baru tahu Pak bahwasanya di sekolah yang Bapak pimpin seperti itu Pak ya. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa Pak ya. Jadi terakhir ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema kita tadi yang pengalaman tadi Pak? Kalau untuk ini selama pengalaman saya menjadi kepala sekolah di sini itu, kalau mengambil keputusan untuk hal-hal yang seperti ini kita nggak boleh gegabah, nggak boleh buru-buru kan gitu. Karena ini ada bagusnya, yang ini bagus juga kan, ada dua kepentingan yang sama-sama bagus untuk sekolah kita. Jadi kita nggak bisa buru-buru, jangan gegabah, kita harus pikirkan baik-baik gitu kan. Bila perlu kita ajak warga sekolah melakukan masalah ini bareng-bareng, kita rapatkan musyawarah. Kalau kita gegabah kadang-kadang nanti keputusan ini kan merugikan sebelah pihak sana gitu, nah, menguntungkan sebelah sini. Kalau bisa keputusan ini kan sama-sama menguntungkan, sama-sama enak gitu Pak Dedi. Gitu. Jadi nggak bisa gegabah, kalau jangan terburu-buru lah gitu kan, harus punya kepala jernih gitu. Terima kasih banyak kepada Pak Ferry, kepada SMP Islam Ayat ya, atas ilmunya, atas pengalamannya. Tadi Pak yang luar biasa Pak ya. Jadi Pak Ferry dapat ilmu nih dari Bapak bahwasannya dalam sebuah keputusan kita mengambilnya itu jangan terburu-buru, jangan tergopoh-gopoh, kita langsung memutuskan sesuatu ini. Jadi kita tenangkan dulu diri kita, jernihkan dulu pikiran kita. Ini benar sama benar nih, tapi analisa dulu mana yang banyak menurutnya, yang tidak bagusnya gitu Pak ya. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Dedi. Atas waktunya, lain kesempatan Pak. Ya. Saya mau main lagi ke sekolah Bapak. Boleh. Ngobrol lebih santai Ya. lagi, nggak pakai ini Pak ya. Ya. Jadi berbagi pengalaman. Ya, nanti kapan-kapan saya ajak sowan ke rumah Pak Yai kan, kita ngobrol sama-sama kan. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Maaf merepotkan waktu Nah, Bapak yang bekerja di sini Pak ya. Ya. Ya, permisi dulu Pak ya. Semoga sukses Pak Dedi ya. Ya, ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Ya.